Tingkatkan keterampilan dan menumbuhkan jiwa wirausaha mahasiswa Prodi Program Studi Peternakan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Cirebon gelar praktikum pembuatan abonmu. Kegiatan ini sekaligus untuk memperingati milad yang ke-112 Muhammadiyah. Program Studi Peternakan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menggelar praktikum pembuatan abonmu. Kegiatan yang berkolaborasi dengan UUNBIF Pusat Daging Ciayu Majakuning ini berlangsung di Laboratorium Peternakan UMC Kampus 2 Jalan Fathahillah, Kabupaten Cirebon. Kegiatan yang mengambil tema tingkatkan keterampilan dan inovasi untuk produk unggulan dan menumbuhkan jiwa wirausaha muda diikuti oleh mahasiswa peternakan UMC. Insinyur Haji Bastomi, SPT MSc IPM Asian Engineering, dosen program studi peternakan UMC mengatakan, praktikum pembuatan abonmu merupakan program dari Prodi Peternakan UMC yang berkolaborasi dengan UUBIF Cirebon. Praktikum pembuatan abonmu dinilai sangat menarik karena ini bersamaan dengan momentum milad yang ke-112 Muhammadiyah. Produk abonmu memiliki pengertian mu sendiri adalah Muhammadiyah. Hal ini merupakan persembahan dari Prodi Peternakan UMC. Kegiatan ini dipandang sangat penting untuk menumbuhkan jiwa wirausaha di bidang peternakan kepada para mahasiswa UMC dari mulai pembuatan produk, desain kemasan, hingga pemasaran. Salah satu produk peternakan adalah daging. Olahan daging yang unggulan diantaranya adalah abon. Abon ini dapat diversifikasikan dengan berbagai macam daging seperti sapi, ayam, kelinci, kambing, domba, lele, udang, dan lain-lain. Mata kuliah ilmu teknologi daging dan susu. Nah, untuk sekarang kita baru praktikum ini akan membuat abon. Kenapa? Karena pembuatan abon ini kelihatannya sederhana, tetapi prosesnya itu panjang, terus ribet, dan harus lebih teliti gitu ya. Dari media dari UUNBIF, media dari Carut TV, dan media dari kampus UMC. Ya, karena abon ini sangat. Nah, pembuatan abon ini Bapak judul abonmu. Ya. Tujuannya adalah agar mengenal produk abon dan mengenal Muhammadiyah, namanya kampus Muhammadiyah. UMC ya, dengan MU ya, bukan ya. Abonu. Kalau dari NU ya abonu. Ya. Nah, abon alatnya apa saja? Entah itu pisau, telenang, mangkok, baskom, atau yang lainnya. Kompor juga dicatat semuanya. Meliputi alat spinner atau pentingnya semua alat-alatnya ada. Nah, itu pertama. Yang kedua, di sini ada alat yang digunakan uji organoleptik atau sensoris. Jadi nanti kalian melakukan uji sebelum makan siang nih, uji organoleptik dulu nih ya. Nah, alat yang digunakan untuk uji organoleptik itu apa saja? Itu alat. Yang kedua adalah bahan yang digunakan selama pembuatan abon itu apa saja? Misalkan daging, nah kemudian apa, bawang putih, bawang merah, dan sebagainya. Kalian catat semua itu ya, uji pH. Jadi setelah kalian uji organoleptik, kemudian makan siang dulu, terakhir adalah uji pH gitu ya. Nah, uji pH bahannya yang digunakan apa?
aquades, buffer dan yang lainnya ya. Kemudian komposisi bahannya, misalkan dagingnya berapa kilo nih, kemudian gulanya berapa gram, kemudian yang lainnya berapa gram, kalian catat jumlahnya. Setelah itu dibikin persentasenya, misalkan daging 100%. Selain menghitung gramnya, beratnya, tapi juga menghitung persentasenya, gitu ya. Paham sampai sini? Kemudian kalau misalkan digoreng, lama waktunya berapa lama, suhunya berapa, kalian harus ini menghitung secara detail, secara rinci, cara lebih rincinya, waktunya, suhunya, dan tujuan atau fungsinya. Misalkan daging ini direbus selama 1 jam. Kenapa 1 jam? Oh ya, tujuannya untuk daging itu dirempuk gitu. Ya, misalkan daging setelah digoreng, kenapa harus ditiriskan? Oh, tujuannya untuk menghilangkan minyak. Jadi setiap step by stepnya itu harus kalian mengetahui tujuan atau fungsinya. Seperti itu. Yang tidak terlalu bisa dapat 30 orang jumlahnya, gitu ya. Ada tabel skornya. Ini di individu ada tuh, buka. Ya. Ini individu ada. Nah, di sini ada pengisian ya. Sudah dijawab. Pertanyaan ke berikutnya adalah tabel 3 sampai 9. 9 itu amat sangat suka, nilai skor 8 itu sangat suka, skor 7 suka, skor 6 agak suka, skor 5 ya. Di sini ada parameternya warna, rasa, aroma, tekstur, kelembupan, dan daya terima. Ya, jadi warnanya nih kira-kira kalian menyukai atau tidak nih, atau normal atau tidak, standar atau tidak, tadi diganti suka, diganti yang lain. Paham sampai sini? Ya, 9 tinggal di checklist. Ya. Misalkan warna. Nah, setelah itu uji pH. Nanti pakai pH-nya adalah pH meter yang digital. Nanti Bapak jelaskan setelah itu. Intinya adalah daging dicari halus, kemudian ditambah 10 ml aquades. Ya, diaduk hingga homogen. Di ini ya, di ini ya, yang kelompok ya. Tambahkan 10 ml aquades lalu diaduk hingga homogen. Lalu nilai pH itu diukur dengan pH meter ya. Dan setelah selesai di buffer ospam dengan nilai pH 7 netral. Ya. Itu uji pH. Deskripsikan, dijelaskan nih warna jelas. Deskriptif, kalau tadi kan skor kan. Nah, kalau ini ungkapkan dengan kata-kata. Biasa komentar netizen kan ya. Kalian komentar di sini. Rasa, aroma, tekstur, tumpukan. Ya. Paham sampai sini? Ya, jadi misalkan warna nih, responden 1 nilainya 8, responden 2 7 gitu. Jadi ini yang dikumpulin ya. Jadi kegiatan ini adalah pertama pengarahan ini ya, yang kedua pembuatan abon. Nah, untuk pembuatan abon nanti dibantu oleh rekan Bapak ya, namanya Ibu Puji. Nah, beliau memiliki usaha kedai dan ahli dalam pembuatan abon dan bagian dari pengolahan. Agenda pada hari ini adalah praktikum pembuatan abon. Kita beri nama
judulnya adalah Abonmu, ya artinya Abon Muhammadiyah. Nah, kita memberikan edukasi tentang pembuatan abon. Untuk rangkaian kegiatan ini adalah bagaimana mengetahui alat-alat yang digunakan untuk abon, bahan yang digunakan untuk abon apa saja, kemudian cara pembuatan abon dari mulai awal sampai akhir gitu ya. Kelihatannya sih sederhana, akan tetapi selama proses itu banyak tahapannya, sehingga harus kita ketahui, harus kita pelajari step by stepnya. Kemudian tujuan dari pembuatan abon ini adalah karena kita berada di prodi peternakan yang notabene adalah salah satu produk peternakan adalah daging. Kemudian salah satu pengolahan daging adalah abon. Dan abon ini banyak sekali yang digemari oleh semua kalangan, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun anak kos gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi mendukung program pemerintah dalam program makan bergizi gitu ya. Karena kita tahu bahwa daging itu merupakan sumber protein yang lengkap, seimbang, kompleks, dan memiliki asam amino esensial dan non esensial yang tidak dimiliki oleh yang lain, makanan yang lain gitu. Sehingga kita buat ini tujuannya agar memudahkan para pencinta abon untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Mungkin itu kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering memberikan pelatihan di berbagai daerah terkait ya pembuatan abon ataupun yang lainnya. Beliau adalah bagian dari anggota P4S. P4S itu Pusat Pelatihan Pertanian Pendesaan Swadaya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan wirausaha di bidang olahan hasil peternakan. Kebetulan dengan Pak dosen itu udah seperti saudara. Untuk rapat karena kita saling bantu di wirausaha. Kebetulan ibu punya kedai juga, kedai sate kelinci olahan hasil ternak. Kebetulan Pak dokter di peternakan jadi nyambung ya. Kita tolong untuk membuat abon ini sebagai link buat wirausaha. Ini bisa buat sampingan. Abon itu segala abon bisa dibuat, bisa abon ayam, abon daging sapi, ataupun abon dari olahan hasil pertanian bisa, seperti abon sukun, abon nangka muda, abon ketel bisa. Itu namanya diversifikasi pangan ya Pak dosen. Kalau abon daun muda bisa nggak? Ada itu paling yang kita makannya sama istri ya. Jadi beneran ya Pak dosen. Biar nggak ngantuk ya. Iya. Nanti ada step-stepnya mungkin sebagian tadi udah sama Pak dosen ya, tadi dengar ada bumbunya apa, nanti lebih ada komplit atau mau ditulis atau mau bagaimana Pak dosen? Ya, tanya-tanya bebas sepuasnya. Sampai mengerti. Semua lagi sampai mengerti detail. Ya, gratis. Gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan diem-diem baik, ya jangan malu-malu. Intinya kalian harus bisa aktif dan proses pembuatan abonnya tolong dibantu biar cepat gitu. Ya. Kita bekerja sama dengan baik ya sayang ya. Iya. Kemasannya ini ya. Nanti kalian ambil satu orang satu. Ya. Nanti setelah ini dikemas ada pakai mesin sealer untuk ininya ditutup ya. Nah, ketika sudah jadi nanti kita serahkan ke pimpinan kampus, Pak Rektor, Wakil Rektor,
boneka ke prodi untuk mengetahui hasil karya kita. Awalnya dari mulai daging mentah di presto semua kita familiar lah, kita anggap aja itu buka yang biar enak. Dan ini mahasiswi Pak dosen ini kemarin terbaik ya Pak, sampai nilainya juga bagus. Berapa tuh Pak? 3, berapa? 4. Tinggi nilainya. Ada yang foto, video dan sebagainya. Bawang putih 2 siung. Rambutnya berapa? 2 siung. Ini untuk yang 1 kilo. Nanti kalau kelipatnya bisa dikalikan. Atau bisa opsional. Untuk kunyitnya itu sebanyak 1 luas. Tambahkan cabai merah sebanyak 5 buah. Dua buah serai. Karena tadi adek ini bacakan untuk 1 kilo daging itu hanya 5 siung misalnya bawang putih. Nah untuk ikan bisa dikali 3, jadi 15 siung. Karena untuk mengurangi Diharapkan mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini dapat memulai berwirausaha di bidang peternakan dan kelak mampu menciptakan lapangan kerja. Haji Bastoni selaku dosen berharap kegiatan praktikum pembuatan abon ini dapat dipahami oleh para mahasiswa sehingga ilmu yang diperoleh dalam kegiatan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi semuanya. Sementara itu, menurut Kepala Program Studi Peternakan UMC, Bayu Arisandi MP, kegiatan praktikum pembuatan produk abon pihaknya menyambut baik pembuatan produk abonmu ini karena dapat mendukung salah satu program pemerintah, yaitu program makan bergizi gratis. Kan bener-bener durinya itu hilang. Bener-bener kita tuh mau memanjakan konsumen abon atau ini. Di sisi lain, Dekan Fakultas Teknik Insinyur Nuri Kartini MT, kegiatan praktikum pembuatan abonmu diharapkan dapat ditindaklanjuti untuk bisa diedarkan atau dipasarkan secara luas. Dari kegiatan ini pula, Wakil Rektor UMC Nana Trisolvena MT mengucapkan syukur alhamdulillah pembuatan produk abonmu ini adalah output atau hasil dari laboratorium peternakan UMC, sehingga melalui laboratorium inilah lahir produk unggulan abonmu. Kegiatan yang diikuti secara antusias oleh para mahasiswa program studi peternakan dalam pembuatan abonmu ini menjadi pertanda kemajuan dan motivasi dari segenap mahasiswa program studi peternakan UMC. Arif Nuruddin MP selaku Rektor UMC mengapresiasi kegiatan praktikum pembuatan produk abonmu ini sebagai bentuk kegiatan inovasi yang dapat menghasilkan produk unggulan dan dapat desain kemasan yang menarik. Abonmu juga bisa dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para tamu UMC, wisatawan Cirebon, sanak keluarga di rumah, dan yang paling penting lagi, dapat disukai oleh semua kalangan, baik anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Kadang kita melihat tuh ini ya coba akan bisa
cara cepetnya gini Neng. Kalau yang apa itu kita tunggu. Harus biasa. Nanti siapa yang mau ganti ini? Siapa yang mau gantiin San? Ini Bu aku. Kuat nggak? Bismillah. Gula mama masukin aja mama. Gulanya untuk yang mau dibagi dua atau cuma aja dulu lah. Boleh taruh aja dulu. Ini satu. Gulanya sih berapa? Iya. Setengah kok. Yang pertama SMP. Iya, pondok. Pondokin yang pertama. Yang kecil. Kecil. Pengayak. Adil sang panguleg. Dulu nih berapa? Cok, dah. Halus banget. Iya, Iya, tuh banget. santai, santai. Malah biarin emosi biar. Ya pecah itunya. Air kelapa bau ya, Teh? Mel. Yang reguler. Ini anaknya mau di sana Kak. Bakarnya. Ini apa yang bakar? Kecilnya tuh dia udah mau ngambang. Ini sekitaran 10 menit lagi. Ya, 10 menit lagi saya sadar. Baunya tuh udah menggoda ya. Sabar ya. Serah terima. Ini bakal rasanya asin nih, kena keringet kalau ente gini. Oke, tutup. Belum tahu. Enggak kosong jadi ini karena gula. Enggak. Karena gulanya masih basah jadi kayak apa ya? Kayak gulali. Rambut nih kayak sapu hijau. Nanti kalau dia kena angin dia kering. Itu udah hari berapa? 5 minggu. Ji, awas Ji, netes Ji. Dan kalau mau coba uji rasa dulu. Aduh, Ji. Sekarang timbang. Ji. Mar, lagi apa lu, Bar, lagi main Bar. Woi, animal friendly eBay dah. Ya, kelompok. Satu dulu nih. Kita timbang kemasan dulu nih. Ya. 0. Berapa tuh? Awal. Coba dulu. Ya. Kurang berapa? 10 gram ya. Ya, sip. Nanti bapak kamu bisa punya nih. Ya. Jangan terlalu banyak nanti. Nanti. Oh ya.
Kalau buat Ini kan udah pengalaman. video. Hijau adalah indikator suhu 198. Ini adalah suhu sekarang 0,45. Tunggu sampai naik dulu, sampai panas dulu. Biar nanti kemasan di sininya tertutup rapi. Ini kecepatan bisa diatur sesuai dengan kecepatan 1, 2, 3 sampai 5. Lebih cepat, lebih kencang. Tapi sebaiknya itu pelan saja di angka 3. Ya. Tujuannya kalau produksinya banyak, pakai yang cepat. Gitu. Tidak apa-apa cepat karena suhunya tinggi. Ya. Gambarannya untuk pengukur atau namanya alat cleaner plastik bening. Nah ini kita lihat suhunya sudah tinggi ya, sekitar 190, artinya kita sudah bisa memakai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iyajaba. Nah kita lepas saja, tinggal tunggu hasilnya. Nah, kita pastikan ini semua rapat, rata, dan tidak ada lekukan. Kalau ada lekukan biasanya tuh ada garis. Nah ini rentan bocor atau lebih mudah disobek seperti itu. Coba kalian yang sudah ambil ini. Untuk kelompok 2 silakan masuk. 02. Sabar, tunggu. Balikin. Kelompok 2 masukin dalam Balik. Kok nggak masuk? Ya. 50 gram. Itu dulu. Anjay. 50 gram. Senggong. Mohon tidak ribut. Oke, Bentar ya, duluan ya. Ibu ikut ya, Ibu. Ayo, Bu. Ya, sama kamu. Bagian bawahnya di Kata-kata nih. Bisa kan bilangnya? Kawan-kawan bilangnya duduk dulu lagi. Pembek. Belum. Oke, jangan lupa beli akun MU pencet dan bergizi. Skor untuk uji organoleptik atau sensoris ya. Pilih menurut kalian nilainya berapa? Bebas, tetapi Bapak inginkan jujur, ya, real apa adanya. Iya, Pak, benar. Palingnya banyak. Ini saya udah pernah bagian di sana lebih banyak bawang
Tentu saja harapan kita semua, kegiatan ini bisa memberikan sebuah harapan tumbuhnya suatu produk yang memiliki kemanfaatan bagi kita bersama. Dari kampus UMC Program Studi Peternakan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Cirebon, tim liputan melaporkan.